Lanjut rekan-rekan, konsep ke-6 atau serial ke-6. Di sini kita akan praktek MVC ya, itu menggunakan Java, database MySQL. Oke, sebelumnya kita sudah membuat tabel menggunakan database MySQL ya. Seperti ini, ada surat dan ada pegawai seperti ini. Oke, pertama kita akan pahami dulu konsep MVC, tapi sebelumnya silahkan rekan-rekan download library yang akan kita gunakan, yaitu di website yang kita pakai, yaitu pcbenggulu.web.id/download. Nah, di sini ada folder zip ya, silakan teman-teman download, terus kita taruh di sebuah folder sesuai dengan ini lokasi project name kita ya. Ini kan saya save. Oke, saya langsung selesai seperti ini. Saya akan buka posisinya. Oke, ini dia. Saya akan copy ke lokasi project kita, bisa kita lihat seperti ini. Lokasi saya ada di sini di folder training. Oke, saya akan ke sana. Training. Nah, silahkan paste di sejajar dengan folder pcukai. Kemudian silahkan ekstrak ya. Ekstrak. Oke, seperti ini lib. Nah, ini isinya. Oke, caranya seperti ini. Klik kanan, project, kemudian properties, kemudian pilih library seperti ini, terus kemudian add jar. Nah, ini di sini. Arahkan ke folder tadi. Sesuaikan dengan OS teman-teman ya. Kalau saya di sini, nah ini ada folder pcukai. Kemudian ada lib, Ctrl A aja semua, kemudian pilih yang relative path seperti ini, kemudian OK dan OK lagi. Oke ya, itu proses menambahkan library. Ini sudah cukup untuk membuat suatu aplikasi besar. Nah, pertama kita akan pahami dulu, kita akan contoh code ya, membuat, nah ini kelas entity seperti ini. Nah, kita kemarin sudah atau sebelumnya sudah membuat Java code td entity. Ini sebenarnya bisa di td surat ya, bisa di generate otomatis, tapi kalau nanti semuanya serba magic, teman-teman nggak ini ya, kehilangan urutan pemahamannya. Maka kita bisa bagi layar jadi dua lagi seperti ini. Terus kemudian database ya, yang surat ini tadi. Ini juga kita akan bagi layarnya jadi dua. Oke, surat. Kita lihat strukturnya. Nah, di sini. Ikuti aja dulu. Nanti teman-teman akan paham secara perlahan ya. Oke, di sini kita akan buat suatu kelas yang akan dipakai untuk menampung data dari yang ada di sini. Contoh ya. Private, kalau ini ID seperti ini, kita akan pakai tipe data long. Untuk varchar kita pakai string. Ingat ya, transisinya di sini ID underscore surat menjadi camel case yang startnya itu dari bawah. Unta sedang menunduk. ID kecil, huruf pertama kecil, kata berikutnya itu huruf besar. Oke, sekarang tanggal ya.
Oke, kenapa tanggal kita pilih string? Ini akan lebih mudah ketika kita mengkonversi ke API diakses oleh Android nanti. Jadi akan lebih mudah. Untuk perihal kita pakai string juga. Terus di situ ada pengirim, kita pakai long. Terus ada status surat, kita pakai integer. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik kanan, insert code. Atau yang pakai IntelliJ IDEA itu generate. Kemudian kita pilih getter dan setter seperti ini, select all ya. Terus generate. Oke, seperti ini. Oke ya. Terus kemudian kita akan edit kelas untuk controller sama API. Nah, seperti ini rekan-rekan, pemahamannya seperti ini. Contoh ya, controller itu seperti apa? Kalau contoh seperti ini nih, tampilan PHP admin ini nih. Ketika saya klik ini tab struktur ini, maka akan ada request ke server untuk menampilkan struktur tabel seperti ini. Maka berarti nanti dari browser, dari tampilan aplikasi kita ini, tampilan aplikasi kita yang sudah buat ya, misalkan ada notifikasi, ketika klik status surat eksternal, klik, maka controller ini akan meminta ke kelas ini, model surat ini, untuk memberikan tampilan daftar surat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bikin eksperimen kecil ya. Eksperimen kecil, kita buat satu tes ya. Tesnya kita bernama kasih nama, misalkan di sini untuk model kelasnya kita buat kelas misalkan biaya cukai ya. Oh, jangan. Misalkan halo, kelas halo ya. Terus untuk API-nya servlet halo API. Biarin seperti ini. Terus kemudian untuk controller kita buat servlet lagi di sini. Nah, halo controller kita edit, ekstensinya itu halo.html. Nah, di sini kita akan punya tampilan seperti ini. Kita akses ya, ini /halo ini. Nah, ini halo. Nah, kemudian kita akan buat satu request ke server. Kita buat satu interface view ya di sini. View. Kita untuk sebagai contoh ya, kita buat satu tampilan aja, halo.html. Nah, kita akan buat satu request ke server. Nah, kemarin kita buat satu form ya,
form. Misalkan ini judulnya halo form, terus kemudian ini kirim halo. Nah, teman-teman nanti bisa pakai ini palet yang ada di sini ya. Nih di window terus palet. Nah, di sini ada beberapa tombol ya, bisa teman-teman klik di sini, drag. Ini untuk biar kita nggak terlalu banyak ngetik. Teman-teman pilih ini ya, post di sini. Actionnya tadi hello.html. Ini nama controller kita. Nah, ini. Terus kemudian di dalamnya teman-teman bisa buat suatu tampilan ya. Misalkan kita bentuk dalam satu table. Sebelah kiri labelnya, sebelah kanan fieldnya. Nah, ini belum bisa diakses. Kita lengkapi dulu. Field label pertama misalkan nama, terus field kedua ucapan. Terus untuk nama kita pilih text input ya. Kita drag ke sini. Nah, namanya misalkan txt nama. Terus yang berikutnya untuk ucapan kita pilih pakai text area. Klik aja di sini. Multiline input ini. Misalkan txt ucapan. Nah, ini seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya bisa kita panggil dari browser melalui controller halo ini. Nah, kalau biasanya PHP itu view itu jadi satu dengan controller ya. Terutama untuk yang pakai framework non Laravel ya, itu biasanya dicampur antara view dengan code HTML. Nah, antara code PHP dengan code HTML. Nah, sekarang kita pisah. Cara panggilnya seperti ini. Pertama kita akses dulu kelas hello.html ini. Kita lihat ya rekan-rekan, masih seperti ini. Nah, kita edit halo controllernya menjadi seperti ini. Kita hapus bagian ini. Terus kita ke expand ini ya, area yang di collapse ini. Nah, kita ke method get di sini. Kita copy bagian ini dari response baris 34 sampai baris 37. Copy, terus kemudian kita replace proses request ini. Kemudian untuk yang post juga sebelah sini. Oke. Dua metode aja yang kita pakai, yaitu get dan post. Pertama untuk get ya. Nah, kita ketik seperti ini. Ini ikuti aja dulu, nanti teman-teman akan terbiasa. Form loader, terus kemudian kontrol spasi. Nah, otomatis akan auto import data ya. Nah, di sini form sama dengan new form loader. Nah, di sini kita panggil file HTML ini. Caranya seperti ini. Enter. Nah, lokasi filenya itu ada di mana? Kita sebut sampai foldernya, yaitu lokasinya ada di webinf/view. Di dalamnya ada folder view.
seperti ini, web inf/view titik koma. Nah, kita panggil form ini, halo ini, form.setActiveForm sama dengan halo. Nah, terus kemudian kita kirim ke browser. Jadi ini perintah di komputer ya, scan folder webinf/view. Baris ini untuk aktifkan form halo, kemudian kirim ke browser. Maka di sini kita pakai objek out di sini ya, out.println form.getActiveForm. Kita sudah set aktifnya, kemudian kita ambil aktifnya. Oke, seperti apa? Pertama kita buat satu form bernama halo di sini. Kita pakai fasilitas ini ya, komen seperti ini kita hapus. Nah, di baris paling awal kita buat teks seperti ini, subform namanya halo, terus kemudian kita copy, kemudian paste di bagian paling bawah, kita ganti tanda slash seperti ini. Nah, sekarang kita akses lagi ini aplikasinya, jadinya seperti ini, ngeblank. Oke, nah teman-teman, ini saya akan ajari cara untuk melihat dan mengetahui error. Kita bisa lihat di NetBeans-nya, klik bagian output di bawah sini, terus kemudian klik di nama server yang kita buat tadi. Nah, di sini nih, ini ada error, form HTML tidak ditemukan pada baris sekian. Ini yang di PHP itu hanya ada sejak PHP 7, yang kalau teman-teman nanti bisa bandingkan itu hampir sama dengan code Java seperti ini. Di baris berapa errornya? Nah, ini nama halo ini belum ada. Nah, makanya kita sudah buat ya, ini kita sudah buat. Nah, tinggal kita deploy lagi. Kita akses lagi, masih belum juga. Nah, ini cara untuk trial berikutnya. Nanti teman-teman akan terbiasa seperti ini. Jadi kita itu sebenarnya ada di error kita itu kenapa gitu, masih di baris yang sama, tidak ditemukan. Nah, kita update di bagian sini. Jadi ketik kata-kata get servlet context, terus kemudian get real path, baru diisi dengan ini, lokasi webinf ini. Kita akses lagi. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, inilah interface yang kita maksud. Kemudian kita akan kirim ini ke servlet lagi dalam metode post. Nah, kita buat satu tombol di sini, tombol kirim gitu. Nah, kita edit lagi tampilan sini. Kita buat satu baris lagi ya. Baris itu kalau di tabel itu namanya tabel row tr. Kemudian enter. Kemudian
tabel data TD sebanyak 2 kali. Teman-teman bisa pakai kontrol copy, kontrol paste, atau tombol ini kontrol shift ini arrow ke bawah. Nah, otomatis dia akan mengcopy. Nah, di sini saya akan buat satu button ya, tinggal drag button ke sini. Button tipenya submit, labelnya kirim. Oke. Kita lihat lagi hasilnya. Oke, di sini sudah ada tombol kirim ya. Nah, kita bisa klik di sini, isi nama halo. Namanya yang mengirim ucapan halo itu misalkan namanya Tejo. Ucapannya selamat malam. Kemudian kita kirim. Tidak terjadi apa-apa ya. Nah, karena apa? Karena kita belum membuat code-nya untuk mengambil nilai yang dikirimkan. Nah, sekarang kita ke bagian ini, ke bagian post, ada di kelas hello CTRL ini. Nah, kita ambil di sini. Kita pertama tadi yang dikirim adalah nilai input bernama txt nama. Kita ambil caranya seperti ini. Nama itu karakter itu kalau di Java pakai string nama sama dengan request.get parameter bernama txt nama. Oke, copy baris ini, Ctrl Shift panah ke bawah ya. Untuk ucapan, nama inputnya adalah txt ucapan. Paste. Nah, kemudian kita tampilkan ke browser. Jadi kalau baris ini adalah capture parameter atau nilai ya, capture input yang dikirim dari interface. Terus kemudian kita kirimkan lagi ke browser hasilnya. Kirim ke browser atau interface. Nah, makanya seperti ini, out.println. Misalkan nama ya, nama seperti ini, kita hapus nama ini, kita sambungkan concatenate dengan mengirimkan ucapan .2, terus kemudian ucapannya apa. Oke, baris ini kan belum rapi nih, kita coba rapikan ya. Teman-teman bisa ketik Alt Shift F. Oke, rapi. Nah, kemudian teman-teman balik lagi ke browser ya. Nah, seperti ini kita kirim. Nah, ini Tejo mengirimkan ucapan selamat malam. Oke, misalkan kita ganti lagi Andi mengirimkan ucapan hai beb. Nah, seperti itu misal. Nah, ini terus misalkan nanti notifikasinya itu namanya ya, nama PT ABC, ucapannya misalkan saya mengirimkan surat pak. Nah, seperti ini. Oke, ini konsep dasar MVC di Java, yaitu ini adalah view interface ya, kemudian ini adalah controller. Oke, kita belum ke model, ini baru
view sama controller. Nah, kalau model kita akan ke sesi 7 berikutnya, yaitu tentang komunikasi dengan database. Kita akan menggunakan entity, kemudian kelas surat di sini untuk misalkan insert, update, delete. Oke ya, kita sekarang akan ke seri ke-7